Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jae-hwan tahu jika semua yang ia lihat sekarang adalah sebuah ilusi. Namun ia masih tidak bisa mengetahui kelemahan worldview milik Ethan menggunakan dope assimilation. Jae-hwan benar-benar kesusahan untuk menginterpretasikan domainnya dan berpikir jika worldview milik dewa-dewa kuno sangat kuat. Jika Jae-hwan tidak secepatnya menyelesaikan ini, Jae-hwan pasti akan segera dilahap dan ia sekarang menggunakan Oblivion miliknya. Anderson memberitahu Jae-hwan jika hanya sebuah santuari yang bisa menandingi santuari lainnya. Anderson mungkin bisa menghancurkan santuari Ethan, tapi sayangnya Anderson sudah menggunakan semua kekuatannya dan tidak memiliki tubuh fisiknya sendiri. Perkataan Anderson jika santuari bisa dikalahkan dengan menggunakan santuari lainnya membuat Jae-hwan menyadari apa yang harus ia lakukan. Perbedaan antara santuari dengan unique world adalah apakah seseorang bisa menggunakan kekuatan fisik di dalamnya, dan jika Jae-hwan bisa menambahkan hipotesis pada unique world-nya, maka Jae-hwan bisa membuat santuari miliknya. Jae-hwan kemudian menggunakan tahap awakening keempatnya, yaitu hipotesis, bersamaan dengan unique world-nya. Ethan yang sudah yakin Jae-hwan akan mati di lahap masa lalunya terkejut ketika sebuah cahaya tiba-tiba keluar dari arah Jae-hwan. Ethan rasa itu mustahil dan tidak percaya jika santuari miliknya mulai menghilang. Secara cepat, Jae-hwan mulai melahap santuari milik Ethan dan mengubah tempat itu menjadi santuari miliknya. Ethan yakin jika Jae-hwan menggunakan santuari untuk melahap santuarinya, tapi ia rasa jika ini bukan santuari milik Anderson. Ethan mengatakan jika santuari hanya bisa digunakan oleh para dewa dan menanyakan apa yang Jae-hwan lakukan pada Anderson karena santuari ini bukan milik Anderson. Jae-hwan rasa itu bukan hal yang penting, tapi Ethan mengatakan itu sangat penting. Ethan mengatakan santuari terbentuk dari pandangan dewa, ditambah lagi setiap santuari dipengaruhi oleh sejarah dan imajinasi para dewa yang memilikinya. Ethan menanyakan apakah dunia ini adalah produk dari imajinasi naif Anderson dan menanyakan apakah ini adalah pilihannya. Namun perkataan Ethan takkan bisa mengubah pandangan Jae-hwan dan Jae-hwan langsung menggunakan santuari manifestation. Sebuah pilar yang terbuat dari ribuan tengkorak mulai muncul dari gumpalan darah dan nama santuari Jae-hwan adalah The World After the Fall. Ethan tak percaya dengan pemandangan mengerikan yang ia lihat saat ini. Jae-hwan mengatakan jika worldview milik Ethan tampaknya tidak begitu spesial. Namun, yang menjadi perhatian Ethan adalah sebuah bola mata besar yang mengawasinya dan bertanya-tanya kenapa itu ada di dunia Jae-hwan. Jae-hwan yang melihat celah langsung menuju ke arah Ethan untuk menyerangnya. Namun Ethan tampaknya menebak jika dunia Jae-hwan sebenarnya adalah dunia dari pria itu. Ethan tampaknya memiliki sebuah rencana dan menyatakan menyerah pada Jae-hwan ketika tusukan Jae-hwan akan mengenainya. Jae-hwan tak paham kenapa Ethan tiba-tiba menyerah dan Ethan mengatakan jika ia mengaku kalah. Sekarang, semua sudah kembali normal ketika Jae-hwan sudah menghentikan santuarinya. Untuk mencegah Ethan melarikan diri, Jae-hwan membeli penemuan Ethan, yaitu pengikat kekuatan dunia. Jae-hwan tampaknya sangat kesal dengan Ethan karena ia harus menghabiskan 1000 trust untuk menahannya dan ingin membunuhnya saja. Anderson mengatakan jika itu akan menambah masalah mereka. Terlebih, Ethan adalah Meta Nexus ke-6 dan dia bukan lawan yang mudah. Runat juga heran kenapa Ethan tiba-tiba menyerah dan sulit memahami niat aslinya karena menawarkan ciptaannya sendiri untuk mengekangnya.
Andersen mengatakan jika Ethan masih sangat sulit untuk ditebak, bahkan 500 tahun lalu juga begitu. Marianne yang datang bersama 2 orang menanyakan apakah Jae-hwan akan membunuh Ethan. Jae-hwan menanyakan bukankah Ethan adalah orang yang membuat mereka menjadi boneka dan kenapa Marianne begitu peduli. Hans kemudian datang dan menjelaskan jika mereka sendirilah yang meminta Ethan untuk menjadikan mereka boneka. Runa terkejut mengetahui Hans dan yang lainnya sendiri yang memintanya untuk menjadi boneka. Andersen paham mungkin niat Ethan adalah untuk membuatnya tetap hidup karena dewa di Abyss akan menghilang jika dilupakan. Dewa pada dasarnya hanyalah sebuah konsep yang akan menghilang secara alami jika dilupakan, dan doa-doa dari boneka masih belum diketahui akan berpengaruh atau tidak. Namun, bahkan setelah Andersen terlepas dari segelnya, Andersen masih tidak menghilang dan ia kembali ke tower. Andersen menjelaskan orang-orang memang takut dijadikan boneka, tapi Ethan tidak pernah memaksakan transformasi boneka pada orang lain. Meskipun Ethan gila, tapi ia tidak sejahat itu. Andersen menambahkan jika Ethan hanya menawarkan transformasi boneka pada dewa yang sekarat dan hilang harapan. Tapi Jae-hwan menanyakan kenapa Andersen tadi buru-buru mau membunuhnya. Namun Andersen mengatakan orang itu sudah keterlaluan menggunakan tubuh proksinya. Jae-hwan menanyakan kenapa mereka tidak menjelaskan kesalahpahaman itu. Tapi Ethan tidak bisa karena Jae-hwan tidak memberikannya kesempatan untuk menjelaskan. Runat juga sadar jika sedari awal Ethan tidak pernah mencoba untuk menyerang mereka terlebih dulu. Ethan kemudian mempersilahkan Jae-hwan untuk bertanya, lalu Jae-hwan menanyakan soal temannya yang katanya dijadikan boneka di dalam tower dan ingin menyelamatkannya. Ethan sudah terbiasa dengan hal itu, tapi ia tidak yakin bisa membantunya atau tidak, karena ia tidak pernah membeli jiwa untuk membuat boneka. Jae-hwan tahu jika Ethan memiliki hubungan dengan pembuat boneka lainnya karena Ethan adalah pembuat boneka pertama di tower, tapi Ethan menanyakan kenapa ia harus membantunya. Jae-hwan mengatakan jika Ethan menolak membantunya, berarti Ethan harus mati sekarang. Ethan memberitahu jika ia mati, para boneka juga akan mati, dan ia yakin jika Andersen tidak akan membiarkan hal itu. Andersen dan Jae-hwan sangat kesal karena Ethan begitu licik mempermainkan mereka. Namun tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi dan membuat Jae-hwan beserta mantan pengikut Andersen terkejut. Christiane mengatakan jika ledakan itu berasal dari arah gudang desa. Jae-hwan langsung teringat jika di dalam gudang itu ada salah satu tawanan yang ditahan oleh Andersen. Para penduduk desa sekarang terlihat sedang sibuk untuk memadamkan kobaran api yang sedang melahap gudang mereka. Melihat kebakaran itu juga, Ethan tampaknya sangat terkejut dengan apa yang baru saja ia saksikan. Namun sepertinya, kobaran api yang besar itu telah melahap gudang mereka dan hanya menyisakan puing-puing bangunan. Andersen rasa mereka sangat keterlaluan, dan Jae-hwan menanyakan apakah Andersen tahu siapa pelakunya. Andersen mengatakan jika itu adalah perbuatan dari aliansi, dan Jae-hwan menanyakan kenapa bisa seperti itu. Andersen menjelaskan jika tanda di tubuh itu adalah tanda dari aliansi sebagai divine punishment, karena 500 tahun lalu ia juga melihat sebuah desa yang diberikan tanda itu hilang tanpa jejak. Tanda itu sendiri diberikan oleh aliansi ketika mereka sudah mendeklarasikan akan menghancurkan desa yang menentang aliansi. Berbeda dengan Jae-hwan dan Andersen yang cukup kesal dengan tindakan aliansi, Ethan tampaknya memiliki reaksi berbeda. Ethan terlihat sangat marah ketika mengetahui jika komplotan aliansi benar-benar berani membakar desa miliknya.